Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tetap semangat ya adik-adik. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas materi 2.2 yaitu tentang definisi dan contoh SPL. Ya. Di materi 2.1 adik-adik sudah melihat bagaimana SPL itu bisa muncul dari bidang yang lain. Nah, sekarang kita akan melihat secara formal itu SPL itu seperti apa definisinya. Langsung saja mari kita lihat definisi berikut ini. Nah, ini adalah pengertian persamaan linear. Yang dimaksud dengan persamaan linear dalam n variabel x1, x2, xn itu adalah persamaan dengan bentuk umum seperti ini. Ya, jadi A1 x1 ditambah A2 x2 ditambah dan seterusnya AN xn sama dengan B. Dengan AI, A2 hingga AN dan juga B ini menyatakan bilangan-bilangan real dan tambahannya adalah bahwa tidak semua dari A1, A2 hingga AN ini adalah 0. Artinya kita bisa menemukan setidaknya 1 I sehingga AI itu tidak sama dengan 0. Untuk semua I dari 1, 2 sampai N, bilangan AI ini disebut sebagai koefisien variabel XI. Dan B disebut sebagai suku konstan dari persamaan linear ini. Nah, berikut ini adalah contoh persamaan linear. Yang pertama, 2x minus 5y sama dengan 12. Ini adalah persamaan linear dalam dua variabel x dan y. Kenapa linear? Di sini kita perhatikan x dan y ini adalah pangkatnya 1 masing-masing. Ya, jadi bentuknya memenuhi definisi di depan tadi, yaitu definisi 2.2.1. Di sini ini variabel x1, x2 dan xn ini pangkatnya semuanya 1, tidak ada kuadrat, tidak ada akar dan seterusnya. Kemudian yang nomor 2, z sama dengan 4x plus 3y, ini juga merupakan persamaan linear dalam 3 variabel x, y dan z. Kemudian yang ketiga, minus 2A plus 10B plus 7C sama dengan 0, ini juga merupakan persamaan linear. Dalam hal ini variabelnya adalah A, B, dan C. Jadi variabelnya itu secara umum kita bisa menggunakan notasi mana saja. Ya. Kemudian yang nomor 4, x1 plus 2x2 plus 3xn dan seterusnya sama dengan 0, ini juga merupakan merupakan persamaan linear dan di sini ini variabelnya ada sebanyak n, yaitu x1, x2 sampai xn. Berikutnya, di sini ini adalah persamaan-persamaan yang bukan merupakan persamaan linear. Yang nomor 1 ini bukan persamaan linear. Kenapa? Meskipun y-nya pangkatnya 1, tapi yang depan ini sinus ya. Kemudian yang kedua, minus x kuadrat plus 2 pangkat y sama dengan 1, ini juga bukan persamaan linear. Yang ketiga, x, y plus z plus w sama dengan 0, ini juga bukan persamaan linear. Kemudian yang keempat, 3 akar x plus y sama dengan 2 juga bukan. Ya, jadi di sini ini ada tanda akar, kemudian di sini ada perkalian variabel, kemudian di sini ada pangkat dan seterusnya. Jadi ini bukan merupakan persamaan linear. Nah, sekarang mari kita lihat pengertian sistem persamaan linear. Yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dalam M persamaan dan N variabel x1, x2 hingga xn, ini adalah kumpulan M persamaan linear dengan bentuk seperti ini. Ya, A1 1 x1 plus A1 2 x2 dan seterusnya AIN xn. Indeks ini 11 12 1n, ini adalah indeks-indeks ditulis di bawah, agak ke bawah, sama dengan B1. Kemudian pada persamaan kedua kita punya A21 x1 plus dan seterusnya sama dengan B2. Kemudian untuk yang persamaan ke M, di sini ini kita punya yang terakhir ini. Ya. Nah, AIC BI ini pada semua persamaan ini adalah bilangan-bilangan real dan untuk setiap I ini tidak semua AIC adalah 0. Jadi pada satu baris seperti ini pasti ada indeks J sehingga AIC-nya itu tidak 0. Nah, kemudian
Dari definisi di atas ini terlihat bahwa secara umum AIJ ini menyatakan koefisien variabel XJ pada persamaan linear yang ke I. Dan BI ini menyatakan suku konstan pada persamaan ke I untuk semua I 1, 2 sampai M dan J-nya 1, 2 hingga N. Jadi ini kalau kita perhatikan ya di sini, ini indeks yang di depan ini menyatakan nomor persamaan. Indeks yang di belakang ini menyatakan nomor variabel. Nih, ya, gitu. Nah, sekarang mari kita lihat contoh berikut ini. Kita punya ini di sini persamaan linear yang pertama adalah 2x minus 3y plus 9z sama dengan 10. Kemudian yang kedua adalah 4y plus z minus 5w sama dengan minus 7. Dua persamaan linear ini membentuk sistem persamaan linear dalam dua persamaan. Kenapa dua persamaan? Ya, karena kita punya dua persamaan di sini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Dan dalam 4 variabel, yaitu x, y, z, w. Ya, meskipun di sini ini variabel w tidak muncul pada persamaan pertama, kemudian di sini ini variabel x tidak muncul pada persamaan kedua, tapi secara umum ya, yang dimaksud dengan variabel dari sistem persamaan linear itu adalah gabungan variabel-variabel yang muncul di persamaan pertama dengan variabel-variabel yang muncul di persamaan kedua dan seterusnya. Nah, kalau kita merujuk pada definisi 2.2.2, kita akan lihat bahwa koefisien-koefisien A11 itu berarti dalam hal ini adalah 2. Ya, jadi kalau kita melihat variabelnya urutannya adalah seperti ini, X, Y, Z, dan W, berarti variabel pertamanya X gitu ya. Di sini ini berarti pada persamaan pertama, variabel yang pertama, gitu koefisiennya 2, jadi di sini kita punya A11 itu sama dengan 2. Kemudian koefisien A12, koefisien dari persamaan yang pertama untuk variabel yang kedua. Jadi dalam hal ini variabelnya tadi adalah yang kedua Y. Jadi dalam hal ini A12 sama dengan minus 3 mestinya ya. Oke, saya perbaiki. Di sini ini mestinya minus 3. Kemudian di sini ini A13 yaitu berarti adalah koefisien pada persamaan pertama variabel yang ketiga yaitu variabel Z. Di sini ini adalah 9. Ini. Kemudian A14 ya, berarti ini adalah koefisien dari persamaan pertama untuk variabel yang keempat. Jadi variabel yang variabel W tidak muncul, jadi di sini A14 sama dengan 0. Kemudian lebih lanjut lagi ya, kita akan dapatkan A21 ini sama dengan 0 karena di sini ini kita tidak melihat ada X ya. Kemudian A22 ini sama dengan 4 ya, karena kita punya 4Y di sini. Kemudian A23 sama dengan 1 ya, di sini ada plus Z. Kemudian A24 itu sama dengan minus 5 karena di sini ini kita punya minus 5W. Ya, kemudian B1-nya adalah 10 pada persamaan kedua minus 7, jadi kita punya ini. Berikutnya adalah ini. Kita lihat persamaan-persamaan ini ya. Kalau kita lihat satu persatu, ini masing-masing bukan merupakan persamaan yang linear. Ya, variabelnya di sini ini tidak dalam bentuk pangkat 1 begitu ya. Tetapi itu meskipun demikian, kita bisa memandang masing-masing ini sebagai persamaan linear, tapi variabelnya itu bukan lagi X, Y, Z, tetapi adalah seper X, seper Y, dan seper Z. Dengan demikian, merujuk pada definisi 2.2.2, kita kemudian akan mendapatkan ini ketiga ini membentuk sistem persamaan linear. Ya, koefisien A11-nya apa? Koefisiennya ini adalah sama dengan 1, A12-nya minus 2, A13-nya 5, A21-nya minus 1, A22 3, A23 minus 4, dan seterusnya. Kemudian B1-nya adalah 4, B2-nya minus 2, dan B3-nya itu 3. Contoh berikutnya, ini adalah
persamaan linier ini 4U plus 2V sama dengan 2, 2U minus V sama dengan minus 1, 3U plus 5V sama dengan 0. Ketiganya ini membentuk sistem persamaan linier dalam 3 persamaan dan 2 variabel yaitu U dan V. Kemudian berikutnya lagi, ini adalah juga persamaan linier yang membentuk sistem persamaan linier. Di sini ini variabelnya ada 4 yaitu A, B, C dan D. Kemudian banyaknya persamaan juga ada 4. Kemudian suku konstannya ini semuanya 0 pada setiap persamaan liniernya. Nah, adik-adik nanti silahkan latihan soal 2.2 ini dikerjakan sebagai latihan ya, untuk memperjelas konsep yang sudah adik-adik pelajari sebelumnya. Ya, ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 soal ya. Baik, terima kasih. Selamat belajar ya. Silahkan nanti berdiskusi di forum diskusi pada akhir minggu pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.